Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini yaitu kita bertemu lagi masih di pembelajaran tematik. Kita akan melanjutkan materi kita yaitu di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi kita yang terakhir di hari Kamis di minggu lalu. Jadi masih berhubungan karena berkelanjutan, materinya bisa Eka lanjutkan video pembelajarannya di hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, masih di subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Tepatnya ini di pembelajaran lanjutan pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini sudah bisa Eka bacakan di video sebelumnya. Silahkan kamu lihat. Nah, nanti materi yang akan kita tambahkan yaitu mengenai berdiskusi mengenai pola lantai tarian daerah. Kemudian siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Kemudian yang keenam, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Dan yang terakhir yaitu setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Nah, ini sudah kita kerjakan, sudah kita bahas juga di video sebelumnya untuk materi yang aspek adik Simba mengenai proklamasi kemerdekaan. Tapi hari ini ada juga teks yang akan berhubungan mengenai adik Simba Lego. Nah, tari lego-lego ini merupakan tari adat Alor yang bermakna persatuan. Dari manakah tari lego-lego itu? Nah, di sini akan kita bahas. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Nah, tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, ini merupakan salah satu tarian adat yang ada di negara kita yaitu Indonesia. Contohnya yang ada di daerah kita, kalau kita kan Sumatera Utara ya. Tarian adat yang ada di daerah kita itu contohnya kalau dari Tanah Batak ada tari tortor, kemudian kalau dari Melayu ada tari zapin, kemudian serampang 12. Nah, masih banyak lagi ya, mungkin berbeda lagi kalau tarian dari daerah Lampung, berbeda lagi dari tarian dari daerah Bengkulu. Itu masih di Sumatera, belum lagi ke daerah Jawa ada dari Jakarta, kemudian ada dari Bandung, ada Surabaya, ada Bali. Nah, masih banyak ya abang kakak. Jadi ini salah satunya yaitu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, namanya tari lego-lego. Yang perlu kamu ingat, tari lego-lego menggunakan pola lantai lingkaran. Nah, tari lego-lego ini bertujuan untuk atau bermakna yaitu untuk menyambut tamu, di mana dengan rasa saling bersatu antara tamu dengan suku yang ada di sana atau masyarakat
untuk membangun desa maupun negeri. Nah, di sini ada beberapa pola lantai. Kita akan mengulang kembali materi pola lantai sudah pernah Miss Eka ajarkan dulu sewaktu kamu kelas 5. Nah, kalau kamu tahun lalu kelas 5 untuk materi SBDP itu gurunya sudah guru kelas masing-masing ya. Nah, jadi di sini ada pola lantai, beberapa pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Sebelumnya Miss Eka tanya, kamu pasti sudah pernah kan melihat atau bahkan beberapa kali atau bahkan kamu yang mengalami sendiri tarian atau saat menari. Nah, kalau kamu perhatikan yang namanya penari itu memang tempat atau posisinya dia berubah-ubah. Nah, itulah yang dinamakan dia pola lantai, yaitu perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Jadi kan gak ada orang yang menari itu di situ aja posisinya, tidak. Nah, itulah namanya dan gunanya pola lantai. Yang pertama itu ada pola lantai vertikal atau lurus, yaitu biasanya kita menyebutnya dia lurus ke belakang ya, sejajar dia, tidak ke samping, beda lagi. Nah, ini dia namanya pola lantai vertikal. Nah, contohnya itu ada tari Yuspan ya dari Papua, kemudian ada tari Serimpi Jawa Tengah, kemudian ada tari Cengkedan yang ada dari Bali, kemudian ada pola lantai diagonal atau menyilang seperti huruf X atau dia miring. Nah, itu namanya pola lantai diagonal. Contohnya ada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, kemudian di sini ada pola lantai garis melengkung. Nah, ini atau biasanya kita menyebutnya pola lantai lingkaran. Nah, di sini tadi contohnya ada tari Lego-Lego, kemudian di sini ada tari Mak Badong Toraja dari Sulawesi Selatan dan ada tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, ini merupakan ketiga pola lantai. Nah, masih ada satu lagi nih yang tertinggal, Miss Eka jelaskan aja. Kalau ada vertikal sudah pasti ada horizontal. Nah, kalau vertikal dia bentuknya yang seperti ini, maka kalau horizontal dia yang lurus menyamping. Itu bedanya antara vertikal dengan horizontal. Kalau vertikal itu kan ke belakang ya, tegak. Kalau dia horizontal dia menyamping. Beda dengan diagonal ya abang kakak. Nah, jadi itu pola lantai ada 4 yang pada umumnya ada vertikal, kemudian ada ini tadi adalah horizontal, kemudian ada pola lantai diagonal, dan satu lagi ada pola lantai garis melengkung. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai adik Simba. Ini teksnya sudah kita baca, tidak kita baca kembali. Di sini Miss Eka mengingatkan kembali karena di materi hari ini kamu akan mengerjakan latihan yang berhubungan dengan peta pikiran adik Simba. Nah, adik Simba itu merupakan kata tanya, yaitu yang kita singkat menjadi adik Simba. Kalau dijabarkan A-nya adalah apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini pasti sangat-sangat mudah ya, karena sudah pernah juga kamu pelajari di waktu kamu kelas 4 dan kelas 5. Jadi insya Allah memang kita di sini mengulang aja. Memang materi kelas 6 itu lebih banyak mengulang materi yang sudah kamu pelajari dari kamu kelas 4. Nah, jadi abang kakak untuk materi adik Simba di sini sebelumnya kita baca dulu, yaitu habitat makhluk hidup. Nah, apa itu habitat? Habitat adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Jadi habitat itu merupakan tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Nah, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, Miss Eka tanya, pernahkah kamu melihat tanaman bunga teratai? Iya, pernah ya pasti. Apalagi kalau dulu waktu kita masih sekolah masuk seperti biasa,
melewati daerah Taman Uma, di situ banyak sekali tanaman teratai ditanam di kolam yang ada di Taman Uma. Atau mungkin bahkan di rumah kamu ada yang memiliki kolam ikan sehingga kamu menanam bunga teratai di kolamnya, mungkin bisa jadi. Nah, jadi bunga teratai ini merupakan tanaman air, tapi dia tetap memiliki akar yang akarnya ada di dalam air, kemudian daunnya lebar, fungsinya untuk menyerap matahari agar mempermudah saat proses fotosintesis. Nah, bunga teratai warnanya apa? Iya, bunga teratai itu berwarna pink keungu-unguan. Jadi memang tanaman teratai ini merupakan salah satu tanaman yang indah, apalagi melihat dia itu kan berbeda ya dari yang lainnya. Kalau bunga atau tanaman lainnya biasanya kita temukan ditanam di tanah, di darat. Nah, kalau bunga teratai ini dia berada dan mengapung di air. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hidrofit. Nah, hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di dalam air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, kemudian daunnya muncul ke permukaan air. Nah, ini contohnya tadi adalah tanaman teratai, hidro ya. Jadi hidro itu air, memudahkan kamu aja untuk mengingat. Jadi hidrofit itu adalah tanaman yang sebagian tubuhnya ada di dalam air. Biasanya bagian batang ke bawah, akar. Nah, contohnya ada teratai, kemudian ada eceng gondok, kemudian ada juga kangkung. Nah, jadi itu tadi contoh dari tanaman hidrofit. Atau coba mana tahu kamu menemukan kembali apa contoh tanaman hidrofit yang lainnya. Boleh ya dipelajari, atau boleh kamu searching juga di internet, boleh, jadi menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada tanaman yang habitatnya dinamakan xerofit. Nah, tumbuhan ini hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, dan akarnya panjang. Contohnya adalah tanaman lidah buaya. Jadi tanaman lidah buaya ini karena dia termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering, tumbuhan lidah buaya ini tidak mesti, kalau tanaman yang lain kan kita siram setiap hari ya. Nah, kalau lidah buaya ini tidak, abang kakak. Jadi tanaman lidah buaya ini merupakan salah satu tumbuhan yang sangat-sangat mudah tumbuh, mudah berkembang biak, dan merawatnya juga sangat mudah karena tidak perlu disiram, tidak perlu disimpan atau diberikan wadah yang sebagus mungkin, tidak perlu. Nah, jadi inilah salah satu kelebihan dari tanaman xerofit, yaitu lidah buaya. Nah, yang ketiga ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, sedangkan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, ini adalah contoh tanaman pakis. Jadi tanaman pakis ini pun banyak jenisnya ya. Nah, ada pakis sayur, ada pakis hias. Nah, seperti contoh tanaman paku-pakuan. Nah, bukan paku ya, tapi nama jenis tanamannya itu paku-pakuan. Itu merupakan tanaman hygrofit yang hidup di daerah lembab, xerofit yang hidup di daerah kering, hidrofit yang hidup di air, yaitu sebagian tubuhnya, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan nanti kamu bilang rumput laut atau ganggang air, berbeda. Itu bukan jenis tanaman hidrofit, tapi hidrofit yang sebagian tubuhnya hidup di air. Nah, jadi itu adalah ketiga habitat tumbuhan. Silahkan kamu ingat, kamu hafalkan, mana tahu suatu saat nanti ada soal ujian ataupun soal di ujian akhir kamu yang membahas mengenai habitat tumbuhan. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa mengenai adik Simba, yaitu peta pikiran, seperti yang sudah pernah Miss Eka jelaskan di materi sebelumnya. Nah, nanti latihannya silahkan kamu buka di Google Classroom, silahkan kamu kerjakan dengan sebaik mungkin di buku tulis ya abang kakak, karena nanti tugasnya itu kamu membuat peta pikiran yang berisi kata adik Simba dari tanaman teratai yang ada di halaman 5 di buku kita tema 2. Silahkan kamu buka Google Classroom, jangan lupa absen tepat waktunya sesuai dengan roster pelajaran kita. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Abang kakak tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.